Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Nila Irda di Tribun Podcast. Hari ini spesial, hari ini di studio kita sudah kedatangan tamu dari Bawaslu Boyolali. Kita sapa dulu Tribuners, sudah ada Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Boyolali. Ada Pak Rubianto. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bapak? Sehat Mbak. Ya, Oke, siap Pak. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Kebetulan juga kita sedang dalam tahapan menuju pemilu 2024. Di tahun ini 2023 sudah cukup dekat ya Bapak, bisa saya bilang menuju ke pemilu. Kalau boleh diceritakan dulu dari Bawaslu saat ini membersamai tahapan pemilu sudah di tahap apa sih Bapak? Ya Mbak Nila, jadi kita tahu bahwa di tahun 2023 ini ya setahun ya, mungkin nggak ada setahun ya menjelang 2024 tanggal 14 Februari. Kita tahu saat ini tahapan pemilu sudah berjalan, ada beberapa tahapan yang sedang berjalan ya secara bersamaan. Saat ini misalnya ada tahapan pengawasan verifikasi faktual calon anggota DPD dan ada juga tahapan pemutakhiran data pemilih di mana saat ini di hari ini itu adalah satu hari menjelang berakhirnya tahapan coklit pencocokan penelitian data pemilih. Betul. Gitu. Oke. Ya. Sampai di tahapan pengawasan. Ya, pengawasan coklit. Jadi coklit itu bagian daripada tahapan pemutakhiran data pemilih. Dimana kita tahu bahwa salah satu yang sangat penting ya dalam pemilu itu adalah DPT. Betul. Nah, daftar pemilih tetap. Tapi proses DPT ini panjang. Panjang. Hari ini itu adalah proses menuju DPT. Sangat familiar dan dikenal dengan tahapan coklit. Pencocokan dan penelitian untuk data pemilih gitu. Oke. Dari coklit ini sendiri, kalau di Boyolali, Pak Rubianto, ini sudah 100% kah sudah selesai? Karena tadi Bapak sempat mengatakan menjelang ditutup begitu ya, nanti besok adalah hari terakhir. Ya, jadi kita tahu ya tahapan coklit itu bermula di 12 Februari 2023 kemarin ya, dan berakhir di 14 Maret besok. Artinya kawan-kawan KPU saat ini punya waktu tinggal 1 hari lagi untuk memastikan bahwa tahapan coklit itu bisa selesai. Artinya selesai itu ya merampungkan seluruh data yang diberikan kepada Pantarlih ya, di mana kita tahu kalau di Boyolali itu sesuai dengan pemetaannya itu merencanakan ada sekitar kurang lebih 348 TPS dan kemudian ada 1 TPS khusus di rumah tahanan atau di LP di Boyolali. Nah, dari sekian ribu TPS itu tentunya hari ini harusnya itu sudah selesai. Karena di PKPU terbaru, di PKPU 7 2023 itu ada tahapan setelah coklit, yaitu DPHP ya, daftar pemilih hasil pencocokan itu dimulai dari 28 Februari. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita cermati tahapan ini, maka harusnya memang sudah selesai itu di Pantarlih. Pantarlih sudah selesai melakukan coklit. Tapi memang hasil pengawasan kita kemarin dapat koordinasi dengan teman-teman Wascam, itu memang masih ada di beberapa desa atau beberapa TPS yang memang belum 100%. Tapi besok akan kita pastikan apakah kemudian teman Pantarlih sudah menyelesaikan 100% coklit untuk data pemilih gitu. Sudah hampir selesai, tapi juga masih ada beberapa desa ya Bapak ya beberapa TPS ya. Ada beberapa TPS. Hasil pengawasan kita itu memang belum selesai gitu. Oke, ini untuk coklit sendiri Pak Rubi, ini kan memang Bawaslu fokus untuk melakukan pengawasan di tahapan pemilu sendiri, yaitu coklit. Apakah memang pengawasan di setiap daerah itu memang pakem dari pusat sama harus mengawasi seperti ini, atau di beberapa daerah seperti di Boyolali misalnya ada pengawasan yang berbeda? Secara regulasi ya pengawasan
pemutakhiran data pemilih ini kan kita punya dasar hukum ya. Yang jelas kan dasar hukum kita adalah Undang-Undang 7 2017. Kemudian kalau di Perbawaslu, karena kita itu Bawaslu itu dasar pelaksanaan petunjuk teknis ya, pengawasan itu ada di Perbawaslu. Di Perbawaslu 24 tahun 2018. Kemudian ada beberapa surat-surat edaran dari Bawaslu RI dan juga instruksi. Artinya bahwa secara dasar ya, secara dasar hukum kita sama se-Indonesia. Jadi mekanisme pengawasannya itu sama di antara kabupaten satu kabupaten lain. Betul. Bahkan karena ini sifatnya nasional ya, maka dasar kita sama Perbawaslu. Nah, di tahapan di posisi teman-teman KPU ya, dia punya PKPU yang menjadi dasar mereka untuk melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih gitu. Nah, dalam hal ini sekali lagi kalau bicara soal regulasi kita sama, nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan dengan yang lain. Kita sama menggunakan aturan yang sama gitu. Iya, sama, memang aturannya sudah diberlakukan dan prosedurnya juga sama ya, Bapak ya. Kalau dari sisi strategi ya, itu memang di Bawaslu itu sudah ada yang kemarin kita dapat dari Bawaslu RI ya, itu ada terkait dengan instruksi nomor 4 tahun 2022 terkait misalnya himbauan kepada KPU untuk melakukan istilahnya itu kita meminta KPU memperhatikan lokasi khusus. Lokasi khusus itu adalah lokasi khusus di mana ada dibentuk TPS. Nah, lokasi khusus ini apa? Lokasi khusus ini adalah di mana kemudian di situ ada kumpulan masyarakat ya yang punya hak pilih, yang dimungkinkan di tanggal 14 Februari itu dia tidak bisa melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan alamat asal. Misalnya kayak Mbak Nela ini ini kan aslinya dari Pati misalnya. Nah, saya tidak tahu apakah pas 14 Februari itu besok pulang atau di sini kan kita tidak tahu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau yang kemudian memang dipastikan di 14 Februari itu mereka tidak bisa memilih di tempat asal, itu memang ada rekomendasi ada aturan yang kemudian boleh KPU itu membuat TPS lokasi khusus. Misalnya ada di lembaga pemasyarakatan, kemudian ada tempat lokasi khusus kayak misalkan pesantren, kayak misalnya lokasi tempat bekerja ya, yang kemudian memang tidak bisa serta-merta orang bisa datang dan pergi dengan waktu yang kemudian ditentukan gitu ya. Nah, itu bisa ada lokasi khusus. Nah, itu terkait dengan instruksi di awal ya. Jadi kita dari awal menerima arahan dari Bawaslu RI. Termasuk misalnya kemarin ada instruksi untuk melakukan patroli pengawasan. Jadi kita diminta untuk melakukan patroli pengawasan terutama di kawal hak pilih. Jadi patroli pengawasan terkait dengan data pemilih ya. Ini dimulai dari kemarin 27 Februari sampai dengan nanti 14 Februari. Artinya selama masa tahapan pemilu ini ya sampai nanti pemungut hitung ya, itu kita lakukan patroli 2 kali dalam seminggu, 2 kali seminggu. 1 kali dalam 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali kita melakukan patroli. Kita turun ke bawah ya, memastikan masyarakat yang punya hak pilih itu dia terdaftar sebagai pemilih. Yang sudah kita lakukan kemarin misalnya dari patroli ini kita bisa mendapat ya beberapa temuan-temuan ya. Misalnya kita pada waktu patroli itu fokusnya itu ke kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan itu misalnya teman-teman disabilitas ya, kemudian kelompok rentan termasuk perantau-perantau ya, Mbak Nila ini juga perantau ya. Dipastikan di rumah itu sudah dicoklit ketemu sama petugas dan sebagainya. Ada juga misalnya kita patroli itu ke daerah-daerah yang mungkin secara geografis agak jauh dari misalnya di kawasan kayak ini Merapi ya. Yang memang di situ ada potensi kawasan rawan bencana. Itu beberapa yang kemudian instruksi yang kita dapat dari Bawaslu RI, bagaimana kemudian pada tahapan ini memang kita memastikan ya terkait dengan apa saja yang kemudian menjadi strategi, kemudian menjadi arahan dari Bawaslu RI terkait dengan
tahapan pemutakhiran data pemilih. Termasuk memang seperti saya orang-orang yang perantauan ya Pak Ruby ya, kemudian untuk ini saya tertarik soal orang-orang yang mungkin di kawasan seperti Merapi contohnya di wilayah Boyolali itu Selo ya Bapak ya, Selo. Kalau Iya, tidak Selo. salah ya. Nah itu kan memang kemungkinan kalau misalnya terjadi bencana begitu artinya mereka tidak akan selalu ada di lokasi itu begitu ya. Lalu kalau dari Bawaslu sendiri melakukan pengawasannya seperti apa nantinya? Iya, jadi kami sudah menyampaikan himbauan kepada KPU di awal-awal ketika menyusun TPS itu ada termasuk bagaimana memperhatikan kawasan rawan bencana. Nah, di Boyolali kita tahu tadi ya kita punya wilayah ada Kecamatan Selo, di situ ada Desa Jerakah, ada Desa Kelakah, ada desa di wilayah yang ketika misalnya ada erupsi itu terdampak secara langsung ya. Iya. Kalau misalnya kemudian erupsinya besar ya nanti kan juga dampaknya juga besar. Tapi kalau misalnya kemudian kayak situasi yang sekarang ya yang ada erupsi kemarin itu kan mungkin beberapa desa terdekat ya mungkin 5 sampai 7 km dari KRB ya, kawasan rawan bencana itu diperhatikan. Jadi bagaimana kemudian kalau pada posisi sekarang ketika terjadi erupsi ya memastikan terkait dengan proses coklit itu, proses pendataannya kan gitu. Nah kemudian nanti ketika pas tahapan pemilu ya harus diperhatikan bagaimana misalnya kemudian ada TPS khusus itu dengan berdasarkan pada situasi bencana atau kemudian ya bisa mengambil langkah lain ya misalnya pemilu susulan karena bencana alam kan gitu. Tapi prinsipnya kalau soal yang posisi sekarang ya posisi pemutakhiran data, posisi coklit kita pastikan bahwa teman-teman penduduk yang berada di wilayah rawan bencana itu sudah dicoklit dulu sekarang. Oh, iya. Artinya bahwa secara data ini sekarang mereka sudah masuk di daftar pemilih kan gitu. Maka itu termasuk tadi yang kemudian kita sampaikan di awal bahwa termasuk lokasi yang kita minta perhatian khusus itu. Diprioritaskan untuk dicoklit lebih dulu begitu ya? Bahasanya adalah bukan dicoklit lebih dulu, tapi bagaimana kemudian ya mereka dipastikan ya tidak tidak tercecer datanya, tidak terlewat gitu karena situasi yang misalnya sulit begitu. Ya kebetulan saja ini kemarin pas ada erupsi pas sudah di ujung masa coklit ya. Mungkin data dari kami di atas sana sudah selesai gitu. Sudah rampung. Sudah selesai, tinggal sinkronisasi data dari teman-teman Pantarlih ke PPS gitu. Oke. Nah, ini ngomong soal Partalih juga. Ini kan Partalih kan juga banyak sekali ya, Pak Ruby ya. Yang artinya apakah kalau di pengawasan Bawaslu satu Partalih akan diawasi oleh satu pihak dari Bawaslu atau seperti apa? Karena jumlah Pantarlih itu sesuai dengan jumlah TPS. Ya, sedangkan kemudian kami ini di Bawaslu itu saat ini ya organ kita itu yang paling bawah di tingkat desa. Itu satu desa itu satu orang, satu pengawas, namanya pengawas desa kelurahan atau PKD. Sedangkan kemudian di Pantarlih itu di satu desa bisa jadi itu sesuai dengan jumlahnya itu nggak banding karena bisa jadi dalam satu desa itu ada 15, 10, ya 20 bahkan ada yang lebih dari 30 TPS. Nah, sedangkan kita punya satu PKD. Artinya tidak mungkin kemudian kita man to man marking bahasanya gitu ya. Kayak bal-balan itu, kayak sepak bola itu nggak bisa. Betul. Satu orang nempel 35 atau 30 TPS kan tidak bisa. Maka kami sadar ya bahwa dengan jumlah yang terbatas dari sisi pengawas, kita itu di kecamatan ada 3 orang, kabupaten 5 orang, di desa 1. Kalau kita jumlah berarti kan di Boyolali ada 267 PKD pengawas desa ya. Kemudian ada Panwascam itu 3 kali 22, 66. Artinya kan kita nggak lebih dari 350 orang, nggak ada 350 ya. Sehingga kemudian kita pakai strategi. Bagaimana kemudian pengawasan kita bisa efektif dengan memastikan proses berlangsung dengan sesuai dengan regulasi yang ada tanpa kemudian kita istilahnya kehilangan kehilangan momen dari teman-teman Pantarlih. Maka kita pakai strategi. Apa itu? Ya, namanya ada strategi uji petik. Wah, apa itu Pak? Uji petik. Ada strategi uji petik.
uji petik ini begini. Kemarin itu kan proses coklit itu Pantarlih itu kan dari rumah ke rumah. Dia harusnya ketemu sama rumah ke rumah kepada kepala keluarga. Data yang dapat adalah data dari KK, data KTP elektronik di penduduk ya. Maka basis pengawasan kita adalah KK, kartu keluarga. Kartu keluarga. Maka kemudian kita uji petik. Jadi dari misalnya ini contoh ya. Dari desa A ini ada 10 TPS. Kita ada 1 PKD. Maka kemudian di minggu pertama ini kita memastikan minggu pertama ya, sekitar 10 hari pertama ini kita memastikan proses bahwa memang Pantarlih melakukan coklit sesuai dengan regulasi. Dia memang datang dari rumah ke rumah, memberikan stiker, kemudian mencatat sesuai dengan KK, meminta data KK, KTP dan sebagainya, memakai atributnya Pantarlih ya. Kemudian memang yang sudah meninggal dicoret, kemudian yang pindah domisili dicoret, kemudian yang status TNI Polri juga kemudian tidak dimasukkan gitu kan. Nah, kita memastikan prosedur itu oleh teman-teman PKD. Nah, kalau kita dampingi satu-satu tidak bisa, maka kita uji petik 10 KK per TPS. Jadi PKD itu datangi itu masing-masing KK. Didatangi, kita bukan sensus, kita bukan seperti kayak Pantarlih, enggak, kita menanyakan saja, apakah sudah didatangi oleh petugas Pantarlih gitu kan, cek NIK KK-nya apa sudah masuk dan sebagainya. Nah, memang tidak kemudian bisa menjawab peta seluruh 100% ya, tapi minimal bahwa ketika dari 10 KK ini mencerminkan situasi yang ada di setiap TPS, paling tidak begitu. Kemudian strategi lagi adalah kita mengajak kepada masyarakat untuk cek DPT online. Ya. Jadi untuk ngajak karena tadi ya Pantarlih itu nggak mungkin bisa nempel, PKD nggak bisa nempel semua Pantarlih itu. PKD-nya ini ketemu masyarakat ngajak cek DPT online karena sekarang kan semua punya HP ya, punya Android ya. Dengan adanya cek DPT online milik KPU itu justru memudahkan kita untuk melakukan kontrol juga. Apakah orang ini sudah masuk DPT atau belum gitu. Hingga kemudian setiap hari itu minimal itu ketemu sama 5 orang untuk ngajak cek DPT online itu. 5 orang kan kecil, Mbak. Misalnya istrinya, suaminya gitu ya, anaknya, tetangga 5. Tapi dalam satu waktu kan 5 dikalikan berapa ini bisa mencerminkan situasi ya paling tidak, gambaran bagaimana proses coklit itu dilakukan oleh teman-teman Pantarlih gitu. Berapa persen yang kemudian sudah masuk, kemudian ada berapa misalnya warga masyarakat yang harusnya dia masuk daftar pemilih belum masuk, kita bisa dapat di situ gitu. Itu namanya strategi yang kemudian memang ya karena tadi kita sadar tidak mungkin kita bisa nempel semua gitu. Karena keterbatasan jumlah gitu. SDM-nya yang tidak bisa sebanding dengan Pantarlihnya, jadi harus ada strategi agar semua warga juga bisa diawasi begitu ya. Pak Ruby biar tahu nih udah atau belum. Dan tadi saya juga sudah cek ya. Ini Pak Ruby akhirnya saya juga tahu kalau kita bisa mengecek apakah kita sudah masuk dan bisa punya hak pilih di 2024 nanti gitu. Oke. Kemudian Bapak ini kan beberapa kendala yang tadi sudah kita tahu adalah SDM yang dari Bawaslu yang memang tidak sebanding dengan Pantarlih yang diterjunkan dari KPU begitu. Ada kendala lain tidak sih selama proses pengawasan ini yang didapat? Ya sebenarnya kendala kita ada yang paling utama ya, soal data sebenarnya. Jadi kan Pantarlih itu kan menggunakan basis data data kependudukan ya. Itu bahan coklit itu adalah didasarkan pada data atau kemudian data pemilih terakhir ya, dengan kemudian dengan data kependudukan DAK2 yang lebih lazim disebut dengan DP4 itu. Daftar pemilih daftar pemilih potensial gitu ya. Nah, karena kita nggak punya akses data, jadi terus terang saja kan karena memang
KPU tidak memberikan data ini kepada Bawaslu. Sehingga basis data tertulisnya ya soal pemilih ya ini kan sangat komponennya sangat banyak. Betul. Jadi misalnya nama, NIK, KK, tempat tanggal lahir, kemudian status menikah atau belum menikah, kemudian misalnya alamat TPS di mana, bahkan sampai disabilitasnya apa gitu ya. Itu kan detail, Pak. Dan memang karena ada alasan ya terkait dengan perlindungan data pribadi misalnya, maka memang tidak serta-merta kita bisa mengakses data pemilih gitu. Tetapi kemudian kita tidak menyerah. Artinya nek wis untuk data apa terus kemudian tidak ngawasi kan nggak begitu ya. Betul. Tetap kita ngawasi. Nah, tapi memang jadi kendala. Dan kendala tetapi karena tadi ya kita menggunakan strategi tadi untuk kemudian bagaimana misalnya menemukan data-data orang yang memang harusnya dia nggak masuk di data pemilih, tapi dia masuk dan nanti kita di akhir di tahapan coklit ini atau sebelum penetapan DPS itu kita memberikan saran kepada KPU terkait dengan temuan-temuan Bawaslu. Karena memang hari ini kita punya data ya terkait misalnya soal misalnya orang meninggal dunia ini kan memang kita harus data meninggal itu harus tahu betul dia namanya siapa, NIK-nya berapa, NKK-nya berapa, gitu, meninggalnya kapan, itu kan kita harus data punya itu. Nah, tapi karena memang kita ini punya tugas mengawasi ya, kan boleh saja kita mendapatkan data itu, nggak salah juga gitu. Yang kemudian data ini bisa kita sampaikan nanti kepada teman-teman KPU sebagai masukan. Atau misalnya ada data pemilih yang belum masuk, soal misalnya terutama dari pemilih pemula yang di 17 Agustusnya itu di tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini rata-rata kan mereka ini banyak yang belum masuk. Nah, kita punya data itu untuk kemudian kita sampaikan. Termasuk juga ada yang belum merekam EKTP misalnya. Karena sekali lagi basis coklit ya itu kan datanya kan KK dan KTP elektronik. Sehingga kemudian beberapa masukan informasi yang kita terima ini nanti kita kumpulkan. Kita sampaikan kepada KPU bahwa ini ada potensi pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih memenuhi syarat. Oke, selain melakukan pengawasan artinya juga nanti akan disampaikan ya hasil pengawasan ini ke KPU dari data-data yang memang sudah diterima sama Bawaslu. Kita akan berikan data terkait dengan temuan ya. Karena temuan kita ini kan nanti bisa jadi masukan kepada teman KPU karena KPU juga menerima masukan masyarakat terkait dengan adanya misalnya daftar pemilih sementara ini kan nanti kan diumumkan ya. Nah, itu kan nanti mereka juga ada fasenya di mana mereka juga mendapat masukan masyarakat termasuk kita Bawaslu juga bisa memberikan itu gitu. Gitu. Oke, memberikan masukan juga ke KPU. Kemudian Pak Ruby ini selama proses coklit ini sendiri, Partali sendiri, dari Bawaslu Boyolali, menemukan tidak sih pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh petugas? Iya, jadi kita dalam hal pengawasan ya, Bawaslu itu kan pengawasan itu dua ya, pendekatannya. Pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Kita sudah mencegah, artinya mencegah itu misalnya kita sudah menghimbau kepada KPU, kita sudah bersurat kepada KPU soal bagaimana kita minta jajaran KPU untuk mentaati prosedur proses coklit ya, tata laksananya bagaimana diaturlah di PKPU. Kita bersurat kepada mereka. Kemudian termasuk himbauan di beberapa forum-forum KPU, Bawaslu selalu hadir ya untuk kemudian terutama ketika menghadirkan teman-teman PPK yaitu kita menyampaikan juga tetap. Nah, kita sudah berupaya mencegah, tapi memang yang namanya kondisi lapangan kan kita kadang nggak bisa juga kita bahasanya kita prediksi ya. Iya, betul. Ada juga temuan pelanggaran. Jadi misalnya kemarin itu di Kecamatan Selo ya kita temukan misalnya ada Pantarlih yang dia secara administrasi bukan penduduk di mana dia bertugas. Nah, karena di aturan itu kan dijelaskan bahwa
dia adalah penduduk setempat gitu ya. Nah, secara administrasi kita temukan sehingga kemudian ya kita memberikan saran kepada kepada KPU untuk melakukan pergantian. Ada. Terus kemudian misalnya di beberapa temuan kita ya terkait prosedur itu yang paling banyak misalnya terkait dengan penempelan stiker gitu ya, penulisan yang tidak lengkap, ya. Terus kemudian misalnya memberi stiker dan memberi tanda terima itu di lokasi hajatan misalnya kayak gitu. Nah itu ada juga terjadi. Tapi kan kami itu punya mekanisme untuk melakukan saran ya, atau melakukan istilahnya himbauan. Bahkan bisa namanya mencegah di tempat. Nah, ketika mencegah di tempat, kita tahu bahwa itu adalah proses yang tidak sesuai, ya kita minta kemudian untuk diulangi. Ya, kemudian ya itu terjadi gitu. Dan meskipun tidak banyak ya, tetapi memang kejadian-kejadian itu muncul dan ketemu gitu. Gitu. Benar-benar ditindak begitu ya Pak ya, artinya untuk diganti dengan Partalih yang lain atau seperti apa dari kalau yang tadi ya, kalau yang dari yang dia tidak ketahuan secara administrasi bukan penduduk setempat itu ya diganti gitu, diganti dan yang lain. Kalau yang terkait prosedur ya kita minta dia yang mengulang gitu, misal begitu. Kemudian ada isu juga ini yang terjadi di beberapa wilayah adalah soal perjokian coklit. Bapak, kalau di Boyolali ditemukan tidak sih semacam itu? Sampai sekarang kita tidak menemukan joki. Cuma di awal-awal ada itu Pantarlih yang pas waktu pelantikan itu tidak hadir ya. Kita minta untuk kemudian dilantik di hari berikutnya kan gitu. Nah kayak gitu sebenarnya kita belum temuan kita nggak sampai ada yang berjoki, nggak ada, belum kita temukan sampai sekarang itu. Alhamdulillah nyaman ya Pak. Aman. Kalau yang untuk di Boyolali insya Allah aman dari perjokian coklit. Sampai hari ini kita tidak menemukan. Oke. Berarti tadi kendalanya adalah lebih ke prosedur atau petugasnya yang memang tidak datang ke rumah, tapi mungkin datengin di tempat-tempat yang ramai, hajatan. Itu kan berarti melanggar prosedur dan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oke, itu terkait perjokian yang di Boyolali tidak ada Tribuners, meskipun di beberapa daerah ini dari laporan yang saya baca memang ditemukan permasalahan semacam itu, Bapak. Oke, ini kan memang di 2024 nanti bermula dari coklit ini kan menjadi hal yang cukup penting ya, untuk nantinya menjadi salah satu pemilih tetap yang akan punya suara lah Bapak, bisa dibilang di 2024 nanti. Kalau di Bawaslu sendiri melihat tahapan coklit ini menjadi tahapan yang paling rentan untuk adanya pelanggaran atau seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau bicara soal dugaan potensi pelanggaran itu di setiap tahapan tuh pasti ada ada potensi ya, ada potensi pelanggaran. Tetapi kemudian kalau untuk coklit ini kan memang karena kita tahu bahwa tahapan berikutnya ini sangat menentukan untuk DPT itu. Karena untuk pengadaan logistik misalnya surat suara, jumlah petugas, KPPS itu kan berdasarkan sekarang gitu. Jadi di 2024 itu kita akan punya KPU itu akan mencetak surat suara berapa itu kan berdasarkan dari jumlah pemilih. Betul. Kan, gitu. Termasuk nanti kan terkait dengan petugas gitu ya, terkait dengan logistik yang lain ya, jumlah kotaknya berapa, jumlah formulirnya berapa, ini kan berawal dari DPT ini. Gitu. Maka kemudian saat ini yang harus kita cermati ya teman-teman bersama KPU ya terkait dengan validitas data, terkait dengan validitas data coklit ya sampai nanti penetapan DPT itu. Nah untuk kemudian apa potensi yang pelanggaran yang terjadi ya sebenarnya ya potensinya tadi proses coklit ya, kemudian proses rekapitulasi dari data pemilih ya, nanti menjelang penetapan DPS menjadi DPT itu di setiap tahapan itu pasti ada potensi pelanggaran gitu ya, apakah administrasi ya atau kemudian etik misalnya atau ke pidana kan begitu. Nah maka kemudian agar tidak terjadi ya adanya pelanggaran di setiap tahapan ini kita selalu
komunikasi dengan teman-teman KPU, menyampaikan himbauan, menyampaikan saran ya. Sekiranya memang ada potensi yang mengarah kepada pelanggaran, sejak dini kita cegah gitu. Dicegah sejak dini agar prosedur yang cukup penting ini juga ya di coklit juga tidak terjadi pelanggaran gitu. Oke, betul. Oke, Bapak ini terkait e-coklit, kan memang KPU juga memperlakukan e-coklit. Kemudian ini kan elektronik ya, artinya dengan aplikasi begitu ya, Bapak ya. Pengawasannya seperti apa kalau dari Bawaslu? Kalau dari Bawaslu kan kita memastikan saja bahwa petugas Pantarlih itu sudah dibintek sebelumnya. Dibintek, kemudian dia dibekali soal bagaimana pemberlakuan e-coklit. Tujuannya bagaimana, teknisnya seperti apa, itu kan teman-teman KPU yang berikan. Kalau kami memastikan bahwa e-coklit itu bisa dilakukan, artinya tidak malah menyulitkan. Nah, jangan sampai kemudian e-coklit itu malah menyulitkan teman-teman petugas sendiri. Nah, sepanjang yang kita awasi sampai hari ini, beberapa sih memang terkendala soal sinyal. Oh ya. Jadi misalnya kebayangkan kalau kita di mana situasi di mana sudah sinyal, sedangkan petugas itu ketika melakukan e-coklit kan dia punya data tadi yang saya sebutkan dari soal data kependudukan yang dicoklit ya, soal KTP, KK, pencocokan data itu. Kemudian setelah itu dia ngisi tanda terima, kemudian ngisi formulir untuk stiker. Nah, setelah itu dia melakukan juga masuk ke data e-coklit gitu. Nah, kan e-coklit itu kan basisnya kan digital ya, menggunakan teknologi informasi, menggunakan sinyal dan sebagainya. Betul. Kalau pas delalah ketemu ya di mana lokasi yang susah sinyal ya, kebayangkan mesti Pantarlihnya agak kesulitan. Nah, pasti di situ nanti akan ada sinkronisasi ya data yang offline dengan online-nya kan begitu. Oke, gitu. Memang kendala sinyal ini jadi salah satu kendala. Sehingga kemudian memang kalau di kita belum bisa 100%, bahkan di awal-awal itu e-coklit untuk login saja masih belum, menurut pengawasan kami ya, itu belum bisa istilahnya itu lancar kan gitu. Tapi pas sudah berjalan ya bisa lah, kita amati bisa dilakukan, meskipun memang di beberapa zona nasional agak sedikit kesulitan Pantarlihnya. Apalagi kalau di Boyolali kan ada wilayah lereng Merapi ya Bapak ya, sinyalnya kan juga. Kalau sebenarnya ya ini aja sih Mbak, tidak semua tempat ketinggian atau di lereng gunung itu sudah sinyal, enggak juga, karena di tempat saya juga lereng gunung Merbabu ya, tapi itu juga karena sudah pada langganan internet, jadi jadi enggak. Tapi ya tadi karena dia muter ya, muter kan, tidak setiap rumah itu punya fasilitas itu ya. Betul. Saya kira gitu. Jadi kalau di e-coklit sejauh ini diawasi dan juga diberikan solusi kalau memang ada masalah di sinyal untuk disinkronkan data yang di digital dan juga yang di offline gitu. Oke. Ini kan sudah melakukan pengawasan. Besok menjadi tahapan terakhir di coklit. Selama proses ini apakah kemudian menemukan sepertinya untuk tahun depan ini harus dibenahi karena ABC gitu. Ada tidak sih dari Bawaslu Bapak? Kekurangan yang ditemukan selama proses di coklit ini atau di tahapan ini? Sebenarnya dari pemilu ke pemilu ya, itu kan tahapan coklit ini kan sudah sering kali dilakukan dan nampaknya kan juga tidak terlalu banyak perbedaan ya. Misalkan soal stiker, soal soal tanda terima gitu ya, itu masih ya sama dengan sebelumnya gitu. Yang mungkin agak beda ya soal e-coklit itu. Bagaimana kemudian memantau pergerakan Pantarlih itu dari digital itu ya. Dari sisi ini sebenarnya kalau regulasinya ya, itu kan memang mesti harapannya kan ke depan akan ada perubahan-perubahan. Artinya akan ada perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi. Tapi yang menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga akurasi data sebenarnya. Jadi menjaga akurasi data yang kemudian juga kalau data ini akurat, akuntabel gitu ya, maka kemudian kan diharapkan nanti di akhir itu juga tidak ada masalah, karena biasanya masalah yang
paling krusial, terutama ketika sengketa di Mahkamah Konstitusi itu, basis data yang digunakan pasti adalah jumlah pemilih. Nah, maka mungkin bagi kita masukan atau kemudian perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi ya silahkan itu dari penyelenggara teknis ya KPU ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga akuntabilitas, menjaga validitas data, kemudian juga dari sisi proses penyelenggaraan itu bisa ditaati gitu ya. Jadi mungkin ya ke depan itu para petugas-petugas ini terutama Pantarlih ini ya mentaati ya regulasi sudah diatur oleh KPU. Betul. Gitu ya. Saya kira lebih bagaimana ya kita mentaati regulasi kemudian melakukan perbaikan kan. Oke, mengikuti regulasi dan melakukan perbaikan. Kasarnya kalau memang dari Pantarlihnya sudah aman, insya Allah memang ke datanya juga akan aman, pengawasannya juga akan berjalan dengan aman juga ya Bapak ya. Ya kalau kami kan sepanjang tahapan pengawasan ini kan kami kan akan bersikap profesional, di mana memang ketika ada dugaan pelanggaran kita sampaikan ini dugaan pelanggaran. Tetapi kan kita itu punya kewajiban mencegah. Maka sebenarnya dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan itu sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ya dalam hal pengawasan ini memang kita sudah sesuai. Artinya ketika ada dugaan pelanggaran atau ada terjadi pelanggaran di proses tahapan itu sebelumnya sudah ada upaya-upaya pencegahan. Sehingga kalau nanti memang terjadi ya kita akan melakukan penindakan. Jadi apakah nanti bentuk pelanggarannya mengarah kepada administrasi, tadi mengarah kepada kode etik atau mengarah pada pelanggaran pidana gitu. Kita akan melakukan sesuai dengan fakta ketemuan yang ada terjadi di lapangan. Oke, melakukan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Ini untuk Tribuners, Pak Ruby, ini kalau misalnya sebenarnya sudah dicoklit atau belum, mungkin ada yang belum tahu atau yang apa, bisa dilihat dari mana sih untuk calon pemilih agar tahu kalau saya sudah aman kok, nanti 2024 saya bisa kok memilih. Itu bagaimana caranya? Yang jelas pertama pastikan diri kita sudah didatangi Pantarlih. Itu ya. Kemudian yang kedua kita di rumah-rumah itu ada stiker itu ya, ada stiker hasil coklit itu ya. Nama kita masuk. Kemudian kita punya menerima tanda terima ya, sudah dicoklit, nama kita masuk. Nah kalau misalnya belum, silahkan di KPU ada web namanya Cek DPT Online-nya KPU. Itu sebenarnya mudah diakses ya, mudah diakses oleh siapapun yang menggunakan Android. Nah, bagi yang kemudian belum terdaftar, silahkan melapor ke pengawas terdekat. Ya. Bisa ke Panwas Desa, bisa ke Panwascam atau bisa ke Bawaslu langsung. Ya, tentunya dengan menggunakan data dan identitas diri yang lengkap ya. NIK, KK itu harus dibawa. Untuk kemudian kita sampaikan nanti pada selesai akhir tahapan ini ya, terkait dengan misalnya ada yang belum dicoklit dan sebagainya itu segera kita sampaikan kepada teman-teman KPU. Nah nanti pada waktu pengumuman DPS kok belum muncul ya, nanti di situ ada masa di mana memang ada masukan masyarakat, ada kemudian ada Bawaslu memberikan saran terkait dengan temuan dan sebagainya di situ. Oke, bisa dilihat sudah didatangi Pantarlih atau belum yang pertama, kemudian sudah ada stiker belum di rumah masuk, yang namanya masuk atau enggak, ada tanda terima. Ya, tanda terima yang nomor 3. Kalau semuanya belum ada, cek DPT Online. Oke, kalau 3 itu masih belum ada, Tribuners cek di DPT Online. Kalau belum masuk lagi, lapor ke Bawaslu. Oke, sudah cukup jelas rangkaiannya dari didatangi Pantarlih dan sebagainya. Kemudian kalau tidak ada 3 tahap pertama tadi, dicek di DPT Online, itu ada di web, di search aja Tribuners, dan terakhir adalah melapor ya Bapak ya. Oke, melapor. Itu insya Allah kalau memang tahapan itu ternyata sudah ada, nanti di 2024 Tribuners nih bisa milih, menjadi punya hak suara untuk memilih di pemilu 2024 begitu. Oke, Bapak closing statement mungkin bisa disampaikan ke Tribuners. Ini kan milenial, kemudian banyak sekali warga yang mungkin seharusnya memang harus mulai politik begitu agar nantinya di 2024 ikutlah menjadi pemilih dan mempunyai hak suara. Ada yang ingin disampaikan tidak? Bisa ke kamera. Ya, kami menghimbau kepada seluruh
lapisan warga masyarakat ya, ya Tribuners semuanya ya. Mari bersama-sama ikut mengawasi jalannya proses tahapan pemilu ini di setiap tahapan. Karena pengawasan partisipatif itu sangat penting. Jadi kami sadar ya Bawaslu itu kan organnya sangat terbatas. Jumlah personelnya terbatas, sedangkan tahapannya beriringan. Apalagi nanti ini ada pilkada serentak, ada pemilu serentak juga. Sehingga nanti di tahapan itu akan beririsan. Maka penting sekali namanya pengawasan partisipatif. Kita mengajak kepada seluruh elemen masyarakat ya, baik pemilih pemula, kemudian semua ya, dari kalangan semua lintas profesi, lintas praktisi untuk ikut bersama-sama mengawasi jalannya proses pemilihan umum. Karena sekali lagi dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, tidak hanya partisipasi soal datang ke TPS-nya, tapi partisipasi mengawasinya. Jadi kan karena pemilu ini kan bukan hanya tanggung jawabnya KPU Bawaslu ya, tapi ini kan kerja besar bangsa Indonesia ya, maka mari kita bersama-sama awasi. Banyak program yang kemudian bisa diakses di Bawaslu ya, termasuk misalnya Tribuners bisa bergabung di Jarimu Awasi Pemilu. Itu ada sebuah aplikasi yang kemudian kita bisa berbagi informasi pengawasan pemilu di situ. Kemudian kita juga ada banyak kegiatan ya, kalau di desa-desa itu ada desa anti money politik, ada desa pengawasan. Kemudian kita juga ada kegiatan yang mengarah ke kelompok-kelompok ya. Misalkan Bawaslu Goes to School gitu ya. Bawaslu bersama dengan kelompok-kelompok rentan untuk disabilitas misalnya, untuk kemudian ikut mengawasi jalannya pemilihan umum. Jadi kata kuncinya ya dengan partisipasi yang kuat dari masyarakat ini, insya Allah pemilunya akan berjalan ya, sesuai dengan harapan ya. Berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Gitu. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Hal yang penting ya, Bapak betul. Ya, untuk mensukseskan pemilu di 2024 nanti. Sekarang tahapannya sampai di tahapan coklit Tribuners. Besok adalah hari terakhir tahapan coklit. Tadi beberapa pembahasan kita juga sudah membahas kendala dan sebagainya, termasuk bagaimana caranya kalau misalnya Tribuners kepengen ngecek begitu ya, kira-kira saya sudah terdaftar belum nih, sudah punya hak suara belum, bisa dicek saja untuk mengetahui apakah sudah bisa jadi pemilih atau belum di 2024 begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ruby untuk bincang-bincangnya hari ini, untuk penjelasannya soal coklit, soal pemilu, dan kita juga sama-sama berharap agar nantinya seluruh proses ini bisa luber jurdil nanti di akhir di 2024 pemilu juga bisa berjalan dengan aman dan juga lancar begitu ya. Dan yang penting mendapatkan hak suara yang dicatatkan dari sekarang ini benar-benar bisa digunakan nantinya di 2024. Terima kasih sama-sama Mbak. Oke. Tribuners, itu tadi Tribun Podcast kita dengan Pak Rubianto. Beliau adalah Koordinator Pencegahan Parmas dan Humas Boyolali Bawaslu Boyolali. Semoga di kesempatan lain kita masih bisa berbincang untuk membahas soal hal-hal lain lagi. Saya pamit, Bapak Dwi juga pamit. Sampai ketemu lagi di podcast Tribun selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.